Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dan harus tetap semangat. Oke, kali ini kita akan belajar materi FPB dan KPK. Nah, di bab 2 ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari 4 materi terlebih dahulu. Materi apa saja? Yaitu yang pertama nanti kita belajar faktor bilangan, kemudian kelipatan persekutuan, kemudian bilangan prima, faktorisasi prima. Kemudian materi kelima dan keenam kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Kita mulai dari nomor 1, yaitu faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Amati tabel pembagian di bawah ini. Apa arti dari tabel di samping? Artinya adalah 6 bagi 1 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 bagi 6 hasilnya adalah 1. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, jadi faktor bilangan dari angka 6 itu adalah yang ada di dalam tabel ini, yang ada di bawah ini, yaitu angka 1, 2, 3, dan 6. Kemudian perhatikan tabel yang di sebelah kanan. Berapakah faktor bilangan dari 12 itu? Faktor bilangan dari 12 adalah, kita cari terlebih dahulu, 12 bagi 1 hasilnya adalah 12. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Begitu sebaliknya. Kemudian 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Begitu sebaliknya, yaitu 12 bagi 4 hasilnya 3. Nah, yang berada di dalam tabel yang ada di bawah ini adalah faktor bilangannya. Berapa saja faktor bilangannya? Yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau ada 2 bilangan, itu pasti nanti ada juga faktor persekutuannya. Kita lihat di sini, sekutu artinya adalah sama. Berarti faktor persekutuan adalah faktor yang sama antara bilangan 6 dan bilangan 12. Faktor persekutuannya adalah angka 1, ini sama. Kemudian angka 2, di sini juga ada angka 2. Kemudian angka 3, di sini juga ada angka 3. Kemudian angka 6, di sini juga ada angka 6. Jadi faktor persekutuan antara 6 dan 12 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kita lanjutkan yang materi yang kedua, yaitu adalah kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah bilangan-bilangan hasil penjumlahan yang sama secara terus-menerus. Perhatikan tabel di bawah ini. Kita cari kelipatan dari angka 2. Bagaimana cara mencari kelipatannya? Karena di sini kelipatan angka 2, berarti nanti hasilnya ditambah dengan angka 2 secara berulang-ulang. Contoh, 2 kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 6. Kemudian tambah dengan 2, hasilnya 8, dan seterusnya. Kemudian kelipatan angka 3. Nah, caranya juga sama. Karena kelipatan angka 3, berarti nanti hasilnya kita jumlahkan dengan angka 3. 3 ditambah 3 hasilnya 6, tambah 3 hasilnya 9, ditambah 3 hasilnya 12, dan seterusnya. Nah, ya di sini kita akan mencari kelipatan persekutuan, yaitu kelipatan yang sama antara bilangan 2 dan bilangan 3. Berapa saja kira-kira bilangannya? Nah, kita lihat. Ada bilangan 6 yang merupakan bilangan kelipatan persekutuan yang sama antara 2 dan 3. Kemudian ada lagi yang sama, yaitu adalah bilangan 12. Kemudian ada bilangan 18 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah bilangan 6, 12, 18, dan seterusnya. Oke, sudah paham tentang kelipatan persekutuan? Kita lanjutkan lagi ke materi yang ketiga, yaitu adalah bilangan prima.
Pernahkah kalian mendengar kata-kata bilangan prima? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima itu hanya mempunyai 2 faktor. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Di dalam tabel yang berwarna hijau adalah bilangan prima. Kemudian yang berwarna putih berarti bukan bilangan prima. Bagaimana cara kita membuktikan kalau bilangan itu adalah bilangan prima? Perhatikan. Kita mulai dari angka 2. Kenapa? Karena angka 1 itu hanya mempunyai 1 faktor, sehingga dipastikan dia bukan bilangan prima. Angka 2. 2 bagi 1 hasilnya adalah 2, kemudian 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Berarti hanya ada 2 faktor bilangan, sehingga bilangan 2 termasuk bilangan prima. Kemudian bilangan 3. 3 bagi 1 hasilnya adalah 3, 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Hanya ada 2 faktor, berarti termasuk bilangan prima. Sekarang kita angka 4. Nah, angka 4 bukan bilangan prima karena dia mempunyai 3 faktor, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 4. Sehingga bilangan 4 itu bukan termasuk bilangan prima. Kemudian bilangan 5. Bilangan 5 ini termasuk bilangan prima karena hanya mempunyai 2 faktor, yaitu angka 1 dan angka 5. Nah, kalian bisa membuktikan di rumah angka 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini. Bilangan prima kurang dari 10 adalah berapa saja kira-kira? Ya, jawabannya adalah ini yang ada di sini. Kurang dari 10, berarti kita lihat yang berwarna hijau, kurang dari 10, angka 2, 3, 5, dan 7. Berarti ada 4 bilangan. Kemudian kalau bilangan prima antara 10 sampai dengan 20. Antara 10 sampai dengan 20. Nah, di sini berarti ada 4 bilangan juga, yaitu bilangan 11, 13, 17, dan 19. Kemudian bilangan prima antara 90 sampai dengan 100. Antara 90 sampai dengan 100 hanya ada 1, yaitu angka 97. Kemudian kalau ada pertanyaan bilangan prima kurang dari 100. Nah, kalau kurang dari 100 berarti yang ada di dalam tabel yang berwarna hijau itu adalah jawabannya. Silahkan kalian tulis untuk nanti belajar di rumah. Nah, itu tadi bilangan prima. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu adalah faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah perkalian semua faktor bilangan prima dari suatu bilangan. Perhatikan, faktorisasi prima adalah perkalian semua faktor bilangan prima dari suatu bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, sebelum ke faktorisasi prima, kalian harus ingat dulu bilangan prima seperti yang kita pelajari sebelumnya, itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan tabel ini. Angka 15 ini faktor bilangan primanya adalah angka 3 dan 5. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah angka 15 kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang bisa untuk membagi angka 15 adalah angka 3. Berarti 15 bagi 3 hasilnya 5. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan prima, kita bagi dengan angka 5. 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Jadi faktorisasi primanya adalah berada di tabel sebelah kiri, yaitu angka 3 dan 5. Jadi faktorisasi primanya adalah 3 kali 5. Oke, sekarang tabel yang kedua, yaitu bilangan 36. Bagaimana cara kita mencari faktorisasi primanya? Caranya sama seperti yang di atasnya tadi. 36 kita bagi dengan bilangan prima, yaitu angka 2, hasilnya adalah 18. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2, hasilnya adalah 9. Kita bagi dengan angka 3. Kenapa angka 3? Karena angka 2 tidak bisa untuk membagi angka 9.
9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, pada bagian tabel sebelah kiri ini adalah faktorisasi primanya. Kalau kita tulis, faktor primanya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Itu faktor primanya. Kemudian kalau kita tulis faktorisasi primanya, nah, cara menulis faktorisasi primanya adalah, perhatikan, angka 2 di sini ada 2. Sehingga kita tulis 2 pangkat 2 dikalikan angka 3 di sini juga ada 2. Berarti kita tulis 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, itu anak-anak semuanya, materi pembelajaran pada pertemuan kali ini kita mempelajari faktor bilangan, kelipatan persekutuan, bilangan prima, dan faktorisasi prima. Kalian harus bisa membedakan di antara 4 itu, sehingga nanti ketika kalian mendapatkan soal, kalian tidak akan bingung untuk cara mengerjakannya. Pak Guru cukupkan sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.